Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube kami Cikgu FM. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kita masih membahas mengenai modul yang pertama, yaitu prinsip pengajaran dan asesmen umum. Langsung saja kita masuk ke dalamnya. Nah, di dalam modul 1 prinsip pengajaran dan asesmen umum sudah kita ketahui bahwa di sini terdapat 4 topik, yaitu menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran, merancang pembelajaran berdiferensiasi, menerapkan pendekatan teaching at the right level pada pembelajaran, dan yang terakhir menerapkan pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran. Pada video kali ini kita sudah sampai pada topik yang ketiga, yaitu menerapkan pendekatan teaching at the right level pada pembelajaran. Langsung saja kita masuk ke dalamnya untuk mengetahui aktivitas-aktivitas apa saja yang harus kita kerjakan pada LMS sertifikasi pendidik. Nah, Bapak Ibu, untuk topik yang ketiga, menerapkan pendekatan teaching at the right level pada pembelajaran, tentunya terdapat aktivitas yang menggunakan alur merdeka ditambah dengan latihan pemahaman dan cerita reflektif. Dan pada video kali ini kita masih berada di alur merdeka, eksplorasi konsep pada aktivitas contoh pelaksanaan asesmen awal. Untuk eksplorasi konsep pada aktivitas pengantar teaching at the right level dan asesmen awal pembelajaran sudah kami bahas di video sebelumnya. Jadi jika Bapak Ibu belum menyaksikan video tersebut, silakan bisa dilihat di playlist channel video kami. Langsung saja Bapak Ibu kita masuk ke dalam aktivitas contoh pelaksanaan asesmen awal. Baik, di aktivitas contoh melaksanakan asesmen awal kita disajikan sebuah video. Di sini Bapak Ibu harus melihat video tersebut hingga selesai, jangan sampai di-skip karena di sini berisi tentang materi-materi yang harus dipelajari di LMS ini. Nah, Bapak Ibu, inilah keterangan dari aktivitas ini bahwa dalam video ini Bapak Ibu guru akan mendapatkan pemaparan contoh pelaksanaan asesmen awal pembelajaran. Jadi di dalam video ini Bapak Ibu akan diberikan instruksi untuk menemukan dan mencatat bagaimana guru itu mendapatkan pemetaan peserta didik dan merancang bentuk aktivitas yang sesuai kebutuhan belajar peserta didik. Seperti itu Bapak Ibu ya untuk instruksinya sesuai dengan yang ada di LMS. Dan seperti biasa kami pun menyediakan referensi untuk informasi-informasi terkait video tersebut. Nah, ini adalah referensi terkait informasi-informasi yang kami temukan pada video contoh pelaksanaan asesmen awal. Seperti biasa, di awal kita memberikan identitas diri terlebih dahulu, kemudian memberikan identitas tugas. Dan kebetulan di sini pada modul 1 topik yang ketiga dengan alur merdeka, eksplorasi konsep dan aktivitas contoh pelaksanaan asesmen awal. Dan di sini untuk mempermanis tugas kami berikan screenshotan video dan kami berikan instruksi yang terdapat dalam video tersebut. Begitu. Dan instruksi yang ada di dalam video contoh pelaksanaan asesmen awal ini yaitu menemukan dan mencatat bagaimana guru mendapatkan pemetaan peserta didik dan merancang bentuk aktivitas yang sesuai kebutuhan belajar peserta didik. Ya, langsung saja ini adalah informasi-informasi yang bisa Bapak Ibu guru gunakan untuk mengerjakan tugas pada LMS aktivitas tersebut. Nah, di sini kami menemukan bahwa cara guru mendapatkan pemetaan peserta didik, yaitu dari hasil asesmen diagnostik dapat memetakan murid dalam berbagai tipe kemampuan. Asesmen diagnostik adalah salah satu bentuk asesmen formatif yang bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan awal dan kebutuhan belajar murid. Hasil yang dapat digunakan guru sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Selanjutnya ada tahapan penyusunan dalam asesmen diagnostik, yaitu ada 6. Yang pertama, analisis rapot murid.
baca kembali rapot dan ngobrol dengan guru sebelumnya. Yang kedua, identifikasi kompetensi dengan membuat indikator turunan dari kompetensi yang akan diajarkan. Yang ketiga, susun instrumen asesmen sebagai tolak ukur kompetensi peserta didik. Yang keempat, menggali informasi tentang murid, baik latar belakang keluarga, motivasi, minat, dan sarana belajar. Selanjutnya yang kelima, melaksanakan asesmen dan mengolah hasilnya. Yang terakhir yaitu menggunakan data untuk merencanakan pembelajaran yang lebih bermakna dan tepat sasaran. Informasi selanjutnya yang kami temukan adalah manfaat dan penggunaan hasil asesmen. Nah, untuk manfaat dan penggunaan hasil asesmen diagnostik ini dapat digunakan untuk pemetaan kemampuan murid, baik di situ ada yang melampaui, memenuhi sebagian, dan belum memenuhi. Ini adalah kategori-kategori untuk pemetaan kemampuan murid. Kemudian, manfaat penggunaan hasil asesmen diagnosis ini bisa digunakan untuk membuat rencana pembelajaran. Dan di sini memberikan tantangan atau modifikasi tugas sesuai dengan kebutuhan murid. Adapun informasi selanjutnya yang kami temukan adalah cara merancang asesmen diagnostik sebagai hasil pemetaan peserta didik untuk membentuk aktivitas yang sesuai kebutuhan peserta didik. Yang pertama, langkahnya dengan mengidentifikasi kemampuan prasyarat yang perlu dimiliki. Kemudian, menyusun instrumen asesmen diagnostik untuk mengidentifikasi kemampuan prasyarat tersebut. Yang ketiga, melaksanakan asesmen diagnostik secara diagnosis. Gitu. Informasi terakhir yang kami dapatkan adalah fungsi asesmen diagnostik bagi guru, yaitu sebagai pemandu dalam meningkatkan strategi pembelajaran selanjutnya dan untuk meningkatkan mutu pembelajaran kepada semua murid. Seperti itu Bapak Ibu beberapa aktivitas yang kami temukan untuk video contoh pelaksanaan asesmen awal. Silakan Bapak Ibu bisa memanfaatkan informasi-informasi berikut sebagai jawaban tugas pada aktivitas ini. Nah Bapak Ibu, sekian video yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan seperti biasa Bapak Ibu bisa like, komen, share untuk berbagi informasi video ini. Dan yang paling terpenting di subscribe agar Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu.